Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali hari ini di dalam mesbah keluarga GKR Gedong. Dan mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, karena sampai hari ini kami terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan isi hati Tuhan. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah selalu andalkan Allah, yang diambil dari Mazmur 121. Mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan Mazmur 121 keseluruhan ayatnya. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 merupakan nyanyian ziarah yang biasa dinyanyikan ketika orang-orang Israel sedang menuju kembali ke Yerusalem untuk beribadah ke Bait Allah. Pada masa itu memang sangat sulit sekali medan yang ditempuh atau perjalanan yang ditempuh. Ada rintangan-rintangan, bahaya-bahaya, bahkan tak jarang bukan hanya dari alam tetapi juga dari para penyamun atau perampok di pinggir jalan yang siap menghadang mereka untuk membuat mereka celaka atau merampas seluruh harta benda persembahan yang ingin mereka bawa kepada Bait Allah. Di saat seperti itulah si pemazmur melihat ke gunung-gunung yang tinggi, seolah-olah ia ingin melihat adakah sesuatu yang besar yang bisa dia andalkan. Akan tetapi dengan cepat dia sadar dan berkata kepada dirinya sendiri bahwa pertolongannya hanya berasal daripada Tuhan yang merupakan pencipta langit dan bumi. Artinya Tuhan, si pemazmur itu merupakan Tuhan yang sangat besar melebihi gunung-gunung itu. Gunung-gunung itu memang terlihat megah, gagah, dan terlihat sangat kuat. Akan tetapi ada Tuhan yang menciptakannya. Itulah persumber pertolongan daripada si pemazmur. Pemazmur dengan cepat lagi sadar bahwa Tuhan yang dia sembah bukan hanya menolong tetapi menjaga dia setiap waktu. Menjaga si pemazmur, bahkan dikatakan Tuhan menjaga dia, tidak ada batas waktunya. Artinya Tuhan terus tidak tertidur lelap, selalu mengawasi si pemazmur. Bahkan pemazmur di dalam naungan perlindungan Tuhan, dia merasa aman, nyaman, seolah-olah terik matahari dan sinar bulan itu tidak dapat menyakitinya. Ini merupakan suatu bentuk pengakuan dan kesadaran yang tinggi akan siapa Tuhan yang dia sembah. Pemazmur tidak sampai di situ. Dia mengingatkan lagi kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan selalu menjaga dia dari segala macam kecelakaan, menjaga nyawanya. Bukan hanya dalam batas waktu tertentu ketika dia keluar atau masuk,
dalam satu tempat ke tempat lain, tetapi sampai selama-lamanya. Artinya sebegitu dia sadar bahwa Allah bukan hanya menolong, bukan hanya menjaga dia, tetapi batas waktu penjagaan dan pertolongannya itu tidak lekang oleh waktu, bahkan sampai kekekalan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, kekuasaannya, jabatannya yang tinggi, koneksi atau relasinya, kepandaiannya, bahkan kekuatan dan kesehatannya, selalu mereka andalkan untuk merasakan keamanan, kenyamanan dalam kehidupannya. Akan tetapi, kalau kita boleh jujur, sampai hari ini kita melihat semua itu bisa hilang dalam sekejap saja dan bahkan tanpa bekasnya. Yang kaya bisa tiba-tiba jatuh miskin. Yang sehat bisa tiba-tiba menjadi sakit. Yang kuat bisa juga langsung menjadi lemah. Bahkan yang punya jabatan tinggi ataupun koneksi yang luar biasa luasnya, bisa saja itu tidak bisa diandalkan sama sekali. Apalagi kepandaian dan kekuatan kita. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah sumber pertolongan kita. Kita tidak bisa mengandalkan semua apa yang kita miliki, atau yang kita punya, atau yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini. Materi, kekuatan, kesehatan itu hanya bersifat fana dan sementara. Namun Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah terbatas waktunya untuk memerhatikan kita, memberikan kita pertolongan dan menjaga kita. Di masa-masa yang sulit ini mungkin ada di antara kita dalam keluarga kita yang sedang bergumul. Yang mungkin hari ini pekerjaannya sudah tidak ada lagi karena di PHK. Atau usahanya sedang menurun. Yang bingung dengan bagaimana membayar hutang. Yang bingung bagaimana caranya mengajar anak karena harus bekerja. Tetapi juga anak harus sekolah di rumah dan dibimbing. Yang bingung bagaimana ke depan saya bisa bertahan hidup. Bahkan untuk makan esok hari, apakah saya masih bisa? Saudaraku, di saat-saat seperti ini mungkin kita mulai bertanya-tanya dalam hati dan pikiran kita. Apakah Allah ada? Ataukah Allah sedang tidak memperhatikan kita? Jawabannya adalah Allah selalu memperhatikan kita dan ada beserta dengan kita. Tapi yang salah adalah mungkin bukan ketidakberadaannya Allah, tetapi adalah kesadaran kita bahwa Allah selalu ada dan menolong kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua sedang bergumul menghadapi banyak pergumulan hidup, persoalan hidup yang tampaknya tidak ada hentinya, terus menyerang bertubi-tubi diri kita. Pikiran kita menjadi stres, kekhawatiran kita semakin menjadi-jadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Kalau kita masih belum yakin, bukankah kalau sampai hari ini kita ada menyaksikan firman Tuhan di layar kaca Bapak Ibu Saudara hari ini, bukankah itu pertolongan Tuhan yang menjadi bukti dan dasar pengharapan kita? Kalau kita sekarang menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita rasa berat dan mempertanyakan keberadaan Allah, bukankah sampai hari ini kita masih mampu melewatinya? Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya, kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu lalu kita sudah diingatkan dengan perjamuan kudus. Kita merasakan kembali, diingatkan, disadarkan kembali kalau Allah telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sekalian. Jemaat sekalian, kalau Allah telah mengasihi kita dan memberikan kita anaknya yang tunggal untuk kita ditebus dan menjadi umat kepunyaannya, agar kita menjadi intim dengan Allah kembali, sudah pasti Tuhan akan memelihara kita.
karena nyawa kita sudah Ia tebus dan Dia jaga sampai kepada kekekalan, pasti hidup kita di dunia yang sementara ini terus Tuhan pelihara. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa hanya Allah yang dapat kita andalkan. Hanya Allah lah sumber pertolongan kita, dan hanya kepada Dialah kita boleh berharap, karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan menjadi renungan yang terus kita ingat bersama anak, istri, suami kita, dan keluarga kita dimanapun kita berada. Allah lah yang harus kita andalkan, dan Allah lah sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami, bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami yang selalu menjaga kami tanpa batas waktu. Engkau terus menjaga kami, memelihara kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman ini, ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan, kami terus berharap kepada-Mu. Dan biarlah kami melihat sendiri Tuhan, bahwa Engkau terus menolong kami, dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Silahkan Bapak Ibu Saudara renungkan kembali dan sharingkan dengan keluarga saudara masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.